Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-28. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Setelah semua murid Sekte Wudang pergi karena kekalahan mereka, Baekjun berjalan mendekati ketua Sekte Bayangan Gunung Berbunga, Wei Linsam. Baekjun mengatakan, Sekte Gunung Berbunga telah berhasil mengalahkan Sekte Wudang, dan sekarang Sekte Bayangan Gunung Berbunga telah aman. Wei Linsam masih tertegun dan menatap Baekjun yang kemudian matanya mulai berkaca-kaca. Ia segera tersadar dan menangkupkan tinjunya mengatakan, sebagai ketua Sekte Bayangan Gunung Berbunga, ia sangat beruntung dan berhutang budi pada Sekte Gunung Berbunga. Ia mengucapkan rasa terima kasihnya yang sebesar-besarnya. Baekjun diikuti Jogul, Yunjong, dan juga Yui Seol menangkupkan tinju mereka mengatakan, untuk Wei Linsam tidak berterima kasih. Mereka hanya menjalankan perintah. Wei Linsam tidak dapat menahan air matanya yang akhirnya tumpah. Sedangkan sang Lord karakter utama masih duduk di tanah tersenyum puas. Ia bergumam, sungguh mengharukan. Kini, orang-orang yang hadir memberikan ucapan selamat pada Wei Linsam, karena Sekte Gunung Berbunga akhirnya mendapatkan penghargaannya kembali. Wei Linsam berterima kasih atas pujian para penonton. Sepertinya, bahkan setelah murid-murid Sekte Wudang pergi, Wei Linsam tidak bisa beristirahat. Penduduk Nanyang datang memberi hormat kepadanya. Sebagian besar dari orang-orang itu telah mengambil sikap netral ketika kedua subsekte mulai bertentangan. Namun sekarang mereka mencoba menjilat Sekte Bayangan Gunung Berbunga karena mereka merasa Sekte Bayangan Gunung Berbunga telah menguasai Nanyang setelah mengalahkan Sekte Wudang. Setelah beberapa saat orang-orang mengobrol dengan Wei Linsam, akhirnya orang-orang itu pergi. Wei Linsam bergumam dalam hati yang begitu tenang. Akhirnya, hari yang telah ia tunggu telah tiba. Hari di mana sekte yang dianggap jatuh akhirnya bangkit sepenuhnya. Dan para Taois, dengan tanpa ragu berlari ribuan mil untuk membantunya. Wei Linsam merasa apa yang ayahnya yakini tidak pernah salah. Tentu saja, bagaimana Wei Linsam tidak bahagia? Dia menerima begitu banyak hari ini. Pertama, dia memastikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa sekte sucinya yaitu Sekte Gunung Berbunga yang dia pikir hancur, akhirnya benar-benar dibangkitkan. Terlebih lagi, mereka langsung bergegas untuk membantu Sekte Bayangan Gunung Berbunga tanpa ragu sedikit pun. Wei Linsam segera kembali pada kesadarannya setelah melamun. Ia menoleh melihat ke dalam bangunan. Di dalam bangunan tersebut, ada para pahlawan yang membela Sekte Bayangan Gunung Berbunga. Mungkin para pahlawan sedang merayakan kemenangan mereka. Sepertinya ia harus meminta maaf karena tidak mempercayai mereka sebelumnya. Dan karena ia tidak mengendalikan amarahnya, ia akan membahas masa depan. Wei Linsam berjalan dengan sedikit penyesalan dan perasaan haru. Perasaan harus bertanggung jawab atas perlakuan yang ia berikan pada para pahlawan. Sebelum Wei Linsam benar-benar memasuki bangunan, terdengar suara ribut di dalam yang ributnya benar-benar kuat. Wei Linsam masih yakin akan membuat para pahlawan minum bersama dengannya dan mengobrol panjang lebar. Wei Linsam membuka pintu dan berteriak, "Pasti mereka telah menunggu lama, bukan?" Suaranya terhenti ketika melihat adegan yang ada di depannya. Para murid Gunung Berbunga benar-benar dalam situasi yang kacau. Itu mengejutkan Wei Linsam. Tidak terkejut, lebih tepatnya dalam keadaan bingung. Para murid yang lain tengah berusaha untuk menghentikan Chun Myung yang tengah berlari di dinding. Mereka harus menghentikannya apapun yang terjadi. Di hadapan Wei Linsam sekarang, barang-barang berserakan di mana-mana. Kursi terbang di langit-langit. Dan lentera yang tergantung di langit-langit telah jatuh ke lantai dan membakar lantai. Hanya satu pemikiran yang terlintas di benak Wei Linsam saat dia menjadi saksi atas kekacauan ini.
Ia bergumam, apakah Wudang menyerang mereka lagi? Jogul mendapat kesempatan untuk mendekat Chun Myung dan menahannya sekuat tenaga. Namun itu percuma. Chun Myung dapat lepas dari dekapannya, bahkan membuat Jogul terlempar karena kekuatan Chun Myung mengerikan. Welin Sam bergumam ketika melihat kejadian itu. Ia yakin bahwa Jogul mengalahkan salah satu murid Wudang. Tapi mengapa sekarang dapat dengan mudah dilempar oleh Chun Myung? Welin Sam seolah-olah tengah bermimpi. Tapi apa yang ada di hadapannya sekarang benar-benar terjadi. Baek Chun yang masih khawatir dan terlihat gugup mengangkat tangannya untuk menenangkan Chun Myung. Sepertinya dia mencoba menghentikan dogi gila yang menggerak. Ia meminta untuk Chun Myung tenang dan pikirkan kembali tindakan yang akan Chun Myung lakukan. Orang-orang Wudang telah pergi. Menurut Baek Chun, Chun Myung tidak perlu lagi melakukan hal lain. Sekarang, setelah pekerjaan mereka selesai, yang perlu mereka lakukan adalah kembali ke Gunung Berbunga. Pemimpin sekte sudah mengatakan pada mereka sebelumnya untuk tidak membuat masalah berulang kali, bukan? Baek Chun mengumpat dan mengutuk Chun Myung. Chun Myung menyesuaikan topeng di wajahnya sembari menimpali kata-kata Baek Chun. Memang benar, pekerjaan mereka telah selesai, tapi tidak dengannya. Ia meminta dengan santai untuk tidak mengkhawatirkan apa yang akan ia lakukan. Ada banyak hal dalam pertarungan mereka yang tidak ia sukai, tapi ia akan membiarkan mereka karena mereka menang, kecuali untuk Jogul. Jogul terkejut panik, mengapa hanya dirinya? Chun Myung tersenyum pada Jogul yang kebingungan. Chun Myung memanggil para seniornya. Pekerjaan mereka selesai, tapi pekerjaannya baru dimulai. Chun Myung meletakkan masker di wajahnya dan mengencangkannya, hanya memperlihatkan matanya yang tampak tajam. Ia mengatakan waktunya bekerja. Ia meminta untuk semua menunggu saja, duduk dengan manis, makan dan juga minum sepuasnya. Ia akan kembali setelah semuanya beres. Semuanya masih berusaha menghentikan Chun Myung apapun yang terjadi. Namun terlepas dari desakan putus asa rekan-rekan Chun Myung yang lain, Chun Myung berhasil menghindari genggaman mereka dan terbang keluar pintu. Chun Myung tertawa sebelum mempercepat langkahnya dan menghilang di dalam kegelapan malam. Baek Chun mengatakan bahwa mereka telah celaka. Suara putus asa dari murid Gunung Berbunga yang menatap jauh di mana Chun Myung menghilang membuat situasi tampak aneh. Bangunan menjadi semakin berantakan jika diperhatikan lebih seksama. Pintu hancur terlepas dari engselnya. Meja makan dan semuanya tidak pada tempatnya. Welin Sam menatap langit malam dengan masih keadaan bingung. Kemudian dia menoleh ke arah murid-murid Gunung Berbunga yang tersisa di ruangan. Ia bergumam pada dirinya sendiri memanggil ayahnya. Sepertinya ada yang sangat salah kali ini. Berpindah pada murid sekte Wudang yang tengah melakukan perjalanan di malam hari. Mereka membawa gerobak kuda dan di atasnya terbaring Jin Yun yang masih belum sadarkan diri. Jin Yun kemudian membuka matanya dan mengerutkan kening. Tercermin dalam penglihatannya adalah Jinmu dan langit malam yang gelap. Jin Yun menanyakan di mana dirinya. Jinmu sedikit gugup dan lega mengetahui Jin Yun telah sadar. Ia menanggapi pertanyaan Jin Yun bahwa mereka sedang dalam perjalanan kembali ke sekte Wudang. Tapi mereka belum melewati jalan menuju gunung. Jin Yun terkejut mendengar bahwa mereka akan kembali ke Wudang. Ia bergegas bangkit menanyakan bagaimana pekerjaan mereka. Namun, tubuhnya yang terluka merasakan sakit hingga pertanyaannya berhenti. Jinmu meminta untuk Jin Yun tidak banyak bergerak, karena luka Jin Yun sangat dalam. Jin Yun tiba-tiba mengingat wajah Baek Chun yang kemudian ia terdiam tanpa kata. Tapi setelahnya ia mengerti semuanya. Ia telah kalah. Tidak butuh waktu lama bagi Jin Yun untuk menerima situasi tersebut. Dia tidak bisa menyangkal apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Jin Yun akhirnya tenang dan menanyakan pada Jinmu apa yang terjadi setelah ia kehilangan kesadaran. Jinmu mengatakan yang sebenarnya. Gunung Berbunga memerintahkan sekte Wudang untuk pergi. Jin Yun menunduk dan menggeram. Ia bergumam bahwa ia telah kalah dan mengotori nama Wudang. Tidak hanya itu, bahkan mereka menggunakan metode yang begitu keterlaluan. Mereka bahkan tidak berhasil mencapai tujuan mereka untuk merebut sekte bayangan Gunung Berbunga. Jin Yun menggigit bibirnya.
Rasa kekalahan yang tak tertahankan mulai membebani Jin Yun. Apa yang membuatnya lebih merasakan sakit adalah fakta bahwa kekalahan itu bukan karena kesalahan di pihaknya, itu karena murni kurangnya keterampilannya. Ia telah kalah dari pedang benar Sekti Gunung Berbunga. Seorang pria yang mengalahkannya bahkan lebih lemah dari naga suci Gunung Berbunga. Jin Yun mencoba untuk melupakannya, karena bukan itu yang terpenting. Reputasi adalah perhatian keduanya. Subsekte atau sekte cabang, dan alasan mereka menginginkan Nanyang adalah makam pedang. Jin Yun memanggil Jinmu. Menurut Jin Yun, Jinmu harus kembali menuju sekte utama dan memberitahukan tentang situasinya. Mereka tidak bisa dalam situasi seperti saat ini ketika kembali. Sisa dari mereka akan menunggu di sana untuk petunjuk dari sekte sambil melawat luka mereka. Tapi tiba-tiba, ada seseorang yang datang mengatakan bahwa itu tidak perlu. Kepala semua orang menoleh ke arah sumber suara itu. Mereka sepertinya melihat sesuatu di atas tebing, dan seorang pria muncul. Jin Yun terkejut ketika melihat sosok itu yang mulai jelas. Wajah pria itu sangat mereka kenal. Pria tersebut memandang Jin Yun dan yang lainnya sembari mengerutkan kening. Itu adalah Mujin. Murid-murid dengan julukanmu adalah murid-murid terkuat di Sekte Wudang. Mereka adalah salah satu dari 3 pedang Wudang, terkenal sebagai yang terkuat di antara mereka. Mujin mendekat dengan aura yang luar biasa. Jin Yun dan yang lainnya telah pucat hanya dengan melihatnya saja. Mereka bergumam, mengapa senior mereka ada di sana. Mujin mengatakan sepertinya Jin Yun bingung mengapa ia ada di sana. Mujin melanjutkan, pemimpin sekte khawatir dan memintanya untuk datang melihat Jin Yun. Dari yang dia lihat, sepertinya visi pemimpin sekte tidak salah. Mujin menanyakan apakah mereka kalah? Bagaimana bisa? Apakah Gunung Berbunga membawa banyak bantuan? Sepertinya ada 2 kali lipat orang dari Gunung Berbunga yang datang. Dan apakah mungkin ada bantuan dari sekte lain? Mendapat pertanyaan yang bertubi-tubi, Jin Yun tidak bisa memaksakan dirinya untuk menjawab. Ia tidak bisa menahannya. Sangat sulit mengungkapkan rasa malunya pada Mujin, yang merupakan seniornya. Karena siapapun yang mendengar nama Mujin akan langsung mengingat gelarnya. Itu adalah 3 pedang Wudang. Karena tidak mendapatkan jawaban dari Jin Yun, Jinmu mengatakan, sangat disayangkan. Jin Yun bahkan tidak bisa menang ketika nama sekte mereka dipertaruhkan. Dengan ragu-ragu Jin Yun membenarkannya. Jin Yun menambahkan, tapi kehormatannya. Sebelum menyelesaikan kata-katanya, Mujin memotongnya mengatakan, apakah julukan yang Jin Yun miliki hanya miliknya sendiri? Mujin meminta untuk Jin Yun tidak salah paham. Jika Jin Yun bertindak buruk atau menunjukkan kelemahan, dunia akan mengejek dan menjelek-jelekan Wudang, bukan hanya Jin Yun. Mujin menegur Jin Yun yang tidak tahu bahwa bertindak tanpa berpikir akan mencemarkan nama Wudang. Jin Yun sekali lagi menunduk dan meminta maaf. Mujin mengatakan itu tidak masalah. Bagaimanapun mereka akan meninggalkan Nanyang. Jin Yun yang mendengarnya terkejut. Menurut Mujin, bagaimanapun juga Nanyang hanyalah tempat yang ingin mereka gunakan. Sehingga orang lain tidak akan mengarahkan pandangan mereka pada tujuan sebenarnya. Karena itu lebih baik untuk melewati Nanyang dan langsung menuju makam pedang. Jin Yun mencoba untuk menyela. Bagaimana mereka langsung menuju ke makam pedang? Bahkan mereka belum menemukan lokasinya. Bukankah itu sebabnya mereka harus tinggal di Nanyang? Mujin meminta untuk Jin Yun tidak perlu khawatir, karena ia telah menguraikan di mana lokasi makam pedang. Mendengar itu, mata Jin Yun melebar. Tidak perlu membuang waktu di Nanyang jika itu masalahnya. Mereka bisa langsung ke lokasi. Mujin mengatakan, sangat disayangkan mereka kalah dari sekte Gunung Berbunga yang hampir runtuh. Tapi dibandingkan dengan apa yang harus mereka lakukan sekarang, hal-hal seperti itu adalah sepele. Ada banyak waktu bagi mereka untuk menebus kekalahan dan membalaskannya. Mujin meminta untuk Jin Yun fokus pada tujuan mereka. Dukungan dari sekte akan segera datang. Jadi yang terluka parah akan kembali ke sekte utama. Dan yang tidak terluka bisa pergi bersamanya. Semua murid mengerti dan di saat bersamaan, mata Jin Yun berbinar. Ia tidak menyangka Wudang telah menemukannya. Jika makam pedang bisa terbuka, ia bisa membayar atas kejadian yang memalukan itu, yaitu kalah dari sekte Gunung Berbunga.
Mujin menatap Jin Yun dengan tenang menanyakan, apakah Jin Yun dapat pergi? Ia meminta untuk Jin Yun mengevaluasi kondisinya secara objektif. Tidak ada rasa malu dalam luka. Jin Yun dengan tekad meminta untuk tidak mengkhawatirkannya. Ia tidak akan menjadi beban. Mujin mengerti dan meminta untuk Jin Yun mengikutinya. Tapi tiba-tiba Mujin menoleh ke suatu sisi. Jin Yun bingung dengan tindakan Mujin yang tiba-tiba. Mujin mengerutkan kening sembari melihat semak-semak di atas tebing. Mujin berteriak siapa yang berani menguping pembicaraan orang dan meminta orang itu untuk keluar. Karena ditantang adalah kesukaannya, orang itu pun keluar dari semak-semak. Seseorang berjalan dan muncul dari tebing. Seseorang berbaju hitam muncul dari kegelapan. Itu adalah Chun Myung sang lord kita. Namun Mujin dan yang lainnya belum tahu. Mujin sedikit terkejut dengan kemunculan seseorang berpakaian serba hitam. Pakaian yang benar-benar hitam dengan topeng di wajahnya. Siapapun bisa tahu bahwa pria itu mencurigakan dan aneh. Chun Myung melompat dari tebing yang kemudian berjalan mendekati mereka. Semua orang diam ketika mengamati Chun Myung dengan benar. Mujin menatap tajam ke arah Chun Myung dalam diam. Begitu juga dengan Chun Myung yang menatapnya dengan tajam. Namun di saat berikutnya, Chun Myung menempatkan satu tangannya di pinggang dan yang lainnya menunjuk ke depan. Itu adalah sikap untuk memperkenalkan diri. Dengan santai ia mengatakan bahwa ia adalah perampok yang lewat untuk menanyakan sesuatu kepada mereka. Apa itu makam pedang? Keheningan sejenak terjadi. Jin Yun tertegun sejenak menatap Chun Myung. Ia bergumam, apakah baru saja pria itu mengatakan perampok? Dan bahkan merampok di tengah pegunungan pula. Mujin mengatakan apakah Chun Myung seorang perampok dan bukan bandit? Chun Myung kemudian memperbaiki kata-katanya. Jika begitu, maka ia bandit bukan perampok. Mujin menatap Chun Myung dengan curiga. Mujin dengan bangga mengatakan bahwa dia telah mengalami banyak kejadian di dalam hidupnya. Tapi ini adalah pertama kalinya ia melihat sesuatu yang begitu tidak masuk akal. Perompak seperti apa yang mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai perompak? Mujin mengumpat dalam hati. Apakah orang itu sudah kehilangan akal? Dan kemudian Mujin memandang pedang di pinggang Chun Myung. Dan dia mengetahuinya bahwa ada simbol bunga plum di pedang tersebut. Hingga akhirnya Mujin menyimpulkan dan mengatakan, naga suci gunung berbunga. Tentu saja Chun Myung terkejut. Dan lebih bodohnya adalah, Chun Myung mengatakan, bagaimana mungkin mereka mengetahui identitasnya dengan begitu cepat. Kata-kata Chun Myung cukup kuat untuk didengar oleh mereka semua. Chun Myung dengan terbata-bata mengatakan bukan. Ia bukanlah orang yang dimaksud. Wajah Jin Yun berkerut. Bukannya sudah terlihat jelas dan bahkan Chun Myung mengakuinya sendiri. Jin Yun kemudian berteriak. Ia pikir Chun Myung akan memiliki sedikit kehormatan sebagai murid gunung berbunga. Apakah Chun Myung tidak tahu malu? Namun Chun Myung masih berusaha menyangkal bahwa dirinya bukanlah Chun Myung. Chun Myung dengan mengorek telinganya mengatakan, seharusnya Jin Yun pura-pura saja tidak mengenalnya. Bahkan Chun Myung mengumpat bahwa Jin Yun tidak memiliki taktik. Seharusnya Chun Myung yang begitu bukan? Mendengar alasan Chun Myung, Mujin mengerti. Chun Myung mengatakan bahwa bukan seseorang dari gunung berbunga, tapi Chun Myung adalah seorang perampok bukan? Mujin menambahkan, memang benar saat ini tidak ada murid gunung berbunga, dan hanya ada perampok saja yang mengancam mereka. Chun Myung dengan bodohnya memuji Mujin yang sedikit pintar. Mujin meminta untuk Chun Myung melepas topengnya dan berlutut. Jika Chun Myung melakukan hal itu, ia akan melepas Chun Myung. Tapi, jika Chun Myung tidak melakukannya dan tetap dengan tindakan bodoh Chun Myung, maka ia tidak akan memiliki belas kasihan padanya. Mendengar itu membuat Chun Myung menghela nafasnya panjang-panjang. Ia mengatakan, ia akan mengatakan pada Mujin dan orang-orang Wudang sekali lagi. Jika Mujin mengatakan apa yang dia ketahui tentang makam pedang, maka ia akan membiarkan Mujin pergi dengan kakinya sendiri. Dengan tatapan tajam, Chun Myung menambahkan, ia bisa memberikan jaminan. Ia akan memiliki belas kasihan kepada mereka. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-28. Sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Cana!